Baik, perkenalkan nama saya Teresia Monika Tamita dengan NIM G1S1 25039. Setelah berdiskusi dengan kelompok, saya mendapatkan materi yaitu mengenai materi titrasi redoks iodometri. Setelah mengetahui materi yang akan saya bahas, saya mencari jurnal dengan bantuan ChatGPT. Saya meminta ChatGPT untuk mencarikan sebuah jurnal mengenai titrasi redoks iodometri dengan akreditasi Q1 pada tahun 2020 sampai 2025. Lalu saya memilih jurnal yaitu dengan judul Determination of Vitamin C in Foods Using the Iodine Turbidimetric Methods Combined with an Infrared Camera. Setelah itu saya mencari akreditasi jurnal tersebut di ASJR. Jadi menurut Cimago, jurnal ini telah terakreditasi Q2. Lalu setelah itu, saya meminta ChatGPT lagi untuk memberikan saya sebuah rumusan masalah pada jurnal tersebut. ChatGPT memberikan saya beberapa pertanyaan atau rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya pilih yaitu terdapat pada nomor 3 dengan pertanyaan mengapa hasil titrasi iodometri membutuhkan larutan standar yang tervalidasi agar akurasi dan presisi penentuan kadar vitamin C tetap terjaga. Setelah itu, saya meminta lagi kepada ChatGPT untuk mencarikan jurnal yang dapat menjawab rumusan masalah yang telah saya pilih tadi. Lalu, ChatGPT merekomendasikan beberapa jurnal, dan jurnal yang saya pilih itu berjudul Iodometric Determination of Ascorbic Exit by Controlled Potential Coulometry. Jurnal ini juga telah terakreditasi Q1 di Cimago. Dengan pertanyaan tadi, didapat jawaban dari jurnal tersebut, yaitu hasil titrasi iodometri membutuhkan larutan standar yang tervalidasi agar akurasi dan presisi penetapan kadar vitamin C tetap terjaga. Karena keberhasilan metode ini sangat bergantung pada kestabilan dan keakuratan larutan titran. Larutan standar yang tervalidasi menjamin bahwa konsentrasi iodin atau reagen lain tidak mengalami perubahan akibat degradasi atau pengaruh lingkungan, sehingga hasil perhitungan tidak bias. Validasi juga diperlukan untuk mengendalikan efek interferensi dari komponen lain dalam sampel, sehingga titik akhir titrasi dapat ditentukan secara konsisten. Dengan demikian, hanya dengan larutan standar yang tervalidasi, metode iodometri dapat menghasilkan nilai kadar vitamin C yang akurat dengan kesalahan sangat kecil, serta presisi yang tinggi, sebagaimana dibuktikan dalam penelitian coulometry ini. Lalu, larutan standar yang tervalidasi dalam titrasi iodometri vitamin C dalam bidang farmasi itu penting, karena yang pertama, kualitas obat dan suplemen. Vitamin C banyak digunakan dalam sediaan farmasi, misalnya tablet, sirup, atau injeksi. Penetapan kadarnya harus akurat agar dosis yang diberikan kepada pasien sesuai standar keamanan dan efektivitas. Yang kedua, ada validasi metode analisis. Dalam farmasi, setiap metode analisis, termasuk titrasi iodometri, wajib divalidasi untuk memastikan akurasi, presisi, linearitas, dan spesifisitas sesuai dengan pedoman Good Laboratory Practice dan Good Manufacturing Practice. Yang ketiga, ada stabilitas obat. Vitamin C mudah teroksidasi, oleh karena itu larutan standar yang tidak tervalidasi bisa memperbesar kesalahan analisis, sehingga data stabilitas obat tidak valid. Yang keempat, pengendalian mutu atau quality control. Laboratorium farmasi mengandalkan titrasi iodometri sebagai salah satu metode kontrol mutu. Tanpa larutan standar yang tervalidasi,
kualitas batch produksi tidak dapat dijamin. Kesimpulannya, keberhasilan titrasi iodometri dalam penetapan kadar vitamin C sangat ditentukan oleh penggunaan larutan standar yang tervalidasi. Validasi menjamin konsentrasi titran tetap stabil dan akurat, mencegah bias akibat degradasi atau pengaruh lingkungan, serta mengurangi interferensi dari komponen lain dalam sampel. Dengan demikian, validasi larutan standar menjadi kunci utama untuk memastikan hasil titrasi yang memiliki akurasi tinggi, presisi yang konsisten, dan kesalahan analisis yang minimal. Sekian, terima kasih.